Shalom adik-adik, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, Kakak Devi yakin dan percaya semuanya sudah siap di rumahnya masing-masing, siap untuk memuji Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Adel, kabarnya hari ini bagaimana? Luar biasa baik sekali. Wah, puji Tuhan. Oke adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita dengan mengangkat pujian Kawanku Ini Hari Minggu. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Sekali lagi. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Wah, luar biasa sekali ya anak-anak sekolah minggu. Oke, semuanya masih bersemangat tetap dalam keadaan yang berdiri. Tetap dalam keadaan berdiri, kita mengangkat pujian cuip 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 pam pam pam. Semuanya tahu ya? Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Cuip 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 pam pam pam, sha-la-la-la-la-la. Cuip 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 pam pam pam, sha-la-la-la-la-la. Haleluya, hoi, puji Tuhan, hoi, haleluya, puji Tuhan, amin. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam, sha-la-la-la-la-la. Cuip 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 pam pam pam, sha-la-la-la-la-la. Haleluya, hoi, puji Tuhan, hoi, haleluya, hoi, puji Tuhan, amin. Oke, adik-adik, semuanya duduk kembali. Kita mau sama-sama memulai ibadah ini di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur bahwa di pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, Tuhan masih memberikan kami hikmat, bahkan Tuhan masih menuntun langkah kami dan memberikan kami nafas kehidupan di pagi ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah ini, kiranya Tuhan yang menolong menyertai kami. Kiranya di dalam ibadah ini kami betul-betul memuliakan nama Tuhan saja. Dan berkatilah semua pelayan yang terlibat Tuhan. Kiranya betul-betul melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Inilah segenap doa kami, terima dan sempurnakanlah. Amin. Oke adik-adik. Siapa di sini yang hatinya gembira? Ayo angkat tangan. Kakak Devi tidak dengar? Aduh kurang keras. Oke, puji Tuhan. Berarti semuanya anak-anak Tuhan yang gembira, yang siap untuk memuji Tuhan dengan segenap tenaganya.
dengan segenap sukacitanya. Karena kita yakin dan percaya bahwa hati yang gembira adalah obat. Oke, semuanya bangkit berdiri lagi. Kita sama-sama menaikkan pujian hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti orang hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, aha, Tuhan senang. Sekali lagi adik-adik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, aha, Tuhan senang. Wah, ternyata kalau kita punya hati yang gembira, penyakit apapun bisa disembuhkan. Karena hati yang gembira adalah obat. Jadi adik-adik harus selalu bergembira, tidak boleh sedih-sedia, tidak boleh merasa sendirian. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai adik-adik. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Mari menyiapkan persembahan kita. Persembahannya dilipat dengan baik. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah melihat jumlah yang kita berikan, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita dalam memberi. Oke, mari memberi persembahan sambil menaikkan pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Indri. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya, Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kepada Kakak Indri dipersilahkan. Baik, shalom dan selamat pagi adik-adik. Ya, puji Tuhan ya adik-adik.
Di pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi bersama-sama, meskipun lewat via streaming, tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua, bagi kakak dan juga bagi adik-adik, kita bisa berkumpul lagi bersama-sama. Ya adik-adik, pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum itu, kakak minta kita semua untuk duduk yang manis, duduk yang sopan, dan mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu, atas kasih dan karunia-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak-Mu sekarang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan dalam bentuk drama. Tuhan Yesus tolong tuntun sertai kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik, dengan sopan, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman hari ini, kakak mau tanya dulu dong. Minggu lalu kakak Nona membawakan firman tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Iya, perumpamaan tentang dua orang anak. Anak yang satu ini dikasih tahu sama bapaknya untuk pergi menjalankan tugasnya, tapi anak yang ini bilang iya, tapi tidak dilakukan. Kemudian anak yang kedua ini dibilang yang sama seperti bapaknya itu untuk menjalankan tugas. Anak yang ini tidak mau, bilang tidak mau, tapi ia menyesal, kemudian ia melakukan apa yang ayahnya suruh. Ya, minggu hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk drama. Ya, jadi kakak minta semuanya untuk duduk dengan sopan dan dengan baik, dan kita akan menyaksikan drama berikut ini. Kisah seorang anak bungsu yang hilang. Anak bungsu itu pun datang kepada bapaknya dan meminta sebagian harta yang menjadi miliknya. Silakan. Isi Pak, Ya, ada apa nak? bisakah saya minta uang sebagian dari harta warisan Bapak Untuk apa nak? untuk keluar kota, Kemana? jauh dari kampung ini. Kabar ya nak? Jadi ini nak harta warisanmu. Makasih Pak. Oh yuk. Lalu setelah ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu, si bungsu pun pergi. Wih, luasnya kota ini, semuanya bisa saya beli di sini. Ayo masuk, kita masuk belanja. Di sana ia pergi dan memboroskan Silakan. Wah, luar luar biasa biasa. sekali. Banyak. Wah, terima kasih. Sama-sama. Aduh. Ayo. Ayo kita belanja, guys. Ayo guys. Minum. Uang banyak gini. Minum. Nanti kita tambah. Wah, tos dulu nih, tos dulu. Tos. Lalu si bungsu itu pun pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Apanya? Permisi Tuan. Adakah pekerjaan untuk saya Tuan? Ada. Kalau kamu mau bekerja, bersiap-siaplah. Pergilah ke ladang dan rawatlah babi-babi saya. Baiklah, terima kasih Tuan. Waduh. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan apa, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Kemudian si bungsu itu pun menyadari keadaannya. Aduh. Di rumah bapak saya makanan berlimpah dan di sini saya mati kelaparan. Saya sudah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak saya. Apakah bapak saya masih menerima saya? Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia.
Anakku, dari mana saja kamu, nak? Ayah, saya minta maaf. Saya sudah berdosa sama ayah. Saya minta maaf, Bapak. Tolong ambilkan jabat terbaik. Oh, itu ya. Di bawah, di bawah. Pesta apa ini? Kenapa ada pesta di sini? Nak, adikmu yang telah hilang telah kembali. Jadi marilah kita bersukacita. Tidak bisa. Saya setiap hari kerja keras di sini tapi tidak pernah mendapat pesta. Sedangkan dia pergi keluar ke negeri orang dan membuat kacau dapat pesta. Sabarlah, nak. Tidak bisa. Bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya sendiri. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemar lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ya, baik adik-adik. Wah, bagaimana drama tadi? Ya, drama tadi ada anak bungsu yang pergi dari rumahnya. Dia menjauhi bapaknya kan, terus dia kelaparan, dia kesusahan, dan dia mau makan makanan sisa. Ya, ya adik-adik, adakah yang tahu dari drama tadi itu pembacaan Alkitab terdapat dari mana? Ya, yang sering baca Alkitab ini pasti tahu nih dari mana. Dari Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32 di atas perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Wah. Ya adik-adik, di drama tadi kita dapat belajar bahwa seperti anak bungsu yang pergi menjauh dari ayahnya, dari rumah ayahnya, ketika ia menghabiskan uangnya itu dia pun merasa kelaparan. Uangnya sudah tidak ada, dia merasa kelaparan, dia merasa kesusahan, ya kan? Seperti itu juga gambaran ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak dekat daripada Tuhan. Kita jauh daripada Tuhan, kita akan merasakan sebuah kesusahan, hati kita kosong, jiwa kita kosong. Tapi jika kita berada terus dekat Tuhan, kita dekat dengan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan merasakan damai, sukacita, kasih daripada Tuhan, adik-adik. Ya.
kita tahu adik-adik, meskipun bersama Tuhan, tidak selamanya kita bisa merasakan hal-hal yang senang-senang saja. Kadangkala kita juga harus merasakan sebuah penderitaan ketika mengikuti Tuhan. Ya, namun yang perlu kita ketahui bahwa di balik semua penderitaan itu, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Dia selalu menyertai kita dan memberikan kita kekuatan. Ya, itu yang perlu kita ingat ya adik-adik. Nah, begitu pula dengan drama tadi yang kita sudah saksikan tadi, kita melihat bahwa anak bungsu itu ketika meminta harta warisan dari ayahnya, dia membawa itu dan pergi berfoya-foya, dia pergi happy-happy, habiskan semua itu bersama dengan teman-temannya. Ya, dan kita lihat dia tidak menabung, dia tidak menyisihkan uangnya itu untuk kepentingan yang lain, untuk masa depannya, tapi dia habiskan semuanya dengan senang-senang. Dan akhirnya dia merasa kesusahan. Namun ketika dia merasa kesusahan, dia pun sadar bahwa dia sudah berdosa, dia sudah bersalah kepada ayahnya, dan dia pun dengan begitu yakin dan percaya akan ayahnya akan mengasihi dia lagi, akan menerima dia lagi, maka dia begitu yakin dan dia pergi kembali kepada ayahnya. Dan ayahnya, karena dengan ayahnya ini memiliki kasih, dia mengampuni anaknya dan dia menerima kembali anak bungsu itu, serta ayahnya merayakan kepulangan anaknya itu. Ya, jadi kita perlu tahu bahwa jika kita jauh daripada Tuhan, kita tidak dekat dengan Tuhan, kita malas-malas berdoa, kita tidak dengar orang tua. Namun ketika kita sudah sadar bahwa kita sudah salah, kita berdosa, dengan yakin dan percaya bahwa kita akan Tuhan akan mengampuni dosa kita, maka kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menerima kita. Ya adik-adik, maka itu marilah kita sebagai anak-anak Tuhan selalu dekat daripada Tuhan, selalu dekat dan selalu percaya kepada Tuhan. Karena dengan kita dekat kepada Tuhan, kita akan merasakan kasih setia Tuhan, akan merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu dekat kepada Tuhan dan semakin menyambut Tuhan, semakin bersuka cita dalam menyambut Tuhan pada hari raya Natal yang akan tiba nanti. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan shalom. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami. Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan menyaksikannya dalam bentuk firman. Tuhan Yesus, Kau berkati kami yang sudah mendengarkan firman ini. Biarlah kami selalu dekat daripada-Mu Tuhan. Kau jauhkan hal-hal yang membuat kami selalu jauh daripada-Mu Tuhan. Selalu kuatkan hati kami agar kami sebagai anak-anak-Mu selalu memiliki kerinduan untuk selalu dekat kepada-Mu Tuhan dan menyaksikan semua kemurahan-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kiranya firman ini tidak hanya kami dengarkan, namun juga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Adik-adik, untuk doa syafaat, kakak meminta kita semua untuk duduk yang manis, duduk yang sopan, dan kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Indri. Semoga firman yang kita dengar dapat bermanfaat bagi kita hari lepas hari. Kita akan menutup ibadah, tapi sebelum itu kita menyanyikan lagu Yesus Pokok.
adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, karena Engkau telah menuntun dan menyertai ibadah kami ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Ya Bapa, semoga ibadah yang kami lakukan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih juga karena Engkau telah membimbing kami dalam memahami firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Inilah doa singkat yang kami panjatkan ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, amin. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Kita menyanyikan Mazmur. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Anak sekolah minggu mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidup, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Amin, amin. Selesai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semuanya selamat hari Minggu dan shalom. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Masih penyanyi bersama.